Ada ya. Ya. Di saya sepertinya ini agak sedikit lambat ya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sepertinya sih sudah kalau di saya. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya. Baik Bapak dan Ibu. Oke. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi menggunakan fitur terbaru di Quizizz. Kita akan lakukan pelatihan ini selama 5 kali pertemuan, sebanyak 5 kali pertemuan. Kita awali hari ini, ya, tanggal 10. Kemudian kita berjumpa kembali hari Sabtu, ya, malam mingguan kita. Tanggal 12, kemudian tanggal 14, tanggal 15, dan tanggal 17 November 2022. Ya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya kendala sinyal di saya ya. Oke. Hari ini pertama mungkin kita perlu perkenalan bagi Bapak dan Ibu yang pertama kali bertemu dengan saya, walaupun sebenarnya sebagian besar sudah pernah bertemu dengan saya. Kemudian kita akan sampaikan juga tata tertib pelatihan di eGuru. Mungkin ada di sini beberapa yang baru bergabung di eGuru maupun yang non-member di eGuru. Kemudian kita akan lihat link-link penting yang ada di pelatihan dan pendahuluan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Agus Hani Wijaya. Saya salah seorang guru di Kota Tangerang. Kemudian saya adalah instruktur di eguru.id. Kemudian saat ini terlibat di program pendidikan guru penggerak sebagai pengajar praktik. Kemudian sebagai Quizizz Certified Super Trainer. Saya yang akan membersamai Bapak dan Ibu ya selama 5 kali pertemuan ke depan. Kita akan sama-sama belajar, sama-sama berbagi dan berkolaborasi terkait pemanfaatan Quizizz dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya adalah mengenai tata tertib pelatihan. Ini sebenarnya sudah sering kali mungkin Bapak Ibu lihat gitu ya. Dan sudah di-share juga oleh admin di grup Telegram. Ya. Yang saya soroti adalah poin nomor 9. Ya. Untuk kegiatan pelatihan ini terdapat yang namanya kelulusan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dapat dinyatakan lulus kalau skor akhir yang diperoleh Bapak dan Ibu adalah 70 skor minimalnya. Di mana itu merupakan akumulasi dari kehadiran, tugas, dan post-test. Untuk kehadiran dihitungnya 50 ya. Artinya setiap kali hadir harapannya Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir, kemudian nanti poinnya adalah satu daftar hadir itu 10. Kemudian ada nanti tugas, ya tugasnya hanya 1, tugas akhir itu poinnya 30 dan post-test poin totalnya nanti 20. Sehingga kalau tuntas semua poinnya 100, nanti Bapak dan Ibu akan dapat nilai sempurna. Terkait dengan tugas dan post-test, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir.
Nanti Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan saja gitu ya mengenai tugasnya, tidak perlu khawatir, tugasnya tidak sulit ya, cukup mudah. Kemudian untuk proses juga merupakan pertanyaan-pertanyaan umum yang terkait dengan pelatihan. Tugas akhir nanti berupa link kuisis yang sudah Bapak Ibu buat dan saya rencanakan dikumpul paling lambat itu tanggal 19 November 2022. Kemudian Bapak Ibu setiap Bapak Ibu yang ikut pelatihan ini sebenarnya akan mendapatkan sertifikat. Hanya saja nanti ada sedikit pembeda. Bagi Bapak dan Ibu yang berhasil lulus nanti akan muncul tulisan di sertifikat itu sebagai peserta lulus begitu ya. Kemudian kalau yang belum lulus nanti tulisannya hanya sebagai peserta. Kemudian di sini juga nanti ada transkrip nilai, artinya ada 3 lembar tampilan yang Bapak dan Ibu terima terkait dengan sertifikat. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Untuk sertifikat guru itu biasanya berbarcode ya. Dan saya pernah berjumpa dengan beberapa teman yang membersamai dalam kegiatan PPG guru-guru Pamong itu sertifikat-sertifikat yang dikumpulkan terkait pelatihan kuisis yang pelatihan di e-guru yang ada barcode-nya itu diakui ya oleh guru-guru Pamong, itu dinilai. Saya lanjut Bapak Ibu. Ya, link penting pada pelatihan, biasanya di setiap pelatihan itu admin akan share sebuah pengumuman seperti ini, di mana di dalamnya ada 3 link penting yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Yang pertama adalah rekap presensi, di mana kalau link itu diklik oleh Bapak dan Ibu akan muncul nama Bapak dan Ibu, beserta kode untuk presensi. Jika nama Bapak dan Ibu belum muncul di rekap presensi, tidak perlu khawatir, Bapak dan Ibu tinggal menghubungi admin saja, ya. Hanya perlu menghubungi admin saja, nanti ditambahkan nama Bapak dan Ibu. Kemudian ada link daftar hadir. Kalau Bapak dan Ibu klik di situ, nanti akan muncul file Google Form ya, seperti Google Form. Bapak dan Ibu cukup masukkan kode pesertanya saja yang bisa dilihat dari rekap presensi. Kode peserta itu biasanya terdiri dari huruf dan angka, 3 angka. Tanpa spasi, tanpa koma, tanpa titik. Kemudian ada channel materi. Ya. Tadi juga sore saya lihat sudah di-share oleh admin channel materi. Harapannya Bapak dan Ibu yang bergabung dalam pelatihan ini bisa akses ke dalam channel materi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mempermudah Bapak dan Ibu mengakses materi pengumuman yang sudah di-share oleh saya maupun oleh admin. Kalau Bapak dan Ibu lihat dari grup chat, ya, itu biasanya agak kebingungan karena tertimpa-timpa oleh chat yang sebelumnya. Tetapi kalau nanti Bapak dan Ibu gabung di channel materi, di situ semua materi ada dan tersusun secara rapi. Mudah Bapak dan Ibu cari. Sehingga saya sarankan Bapak dan Ibu silahkan join ke channel materi bagi Bapak dan Ibu yang belum join ke channel materi. Di sini saya lihat sudah 90 orang ya yang subscribe. Saya lihat sudah 90 orang yang subscribe, artinya sudah bertambah dibandingkan tadi sore. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Ini saya sekali lagi mohon maaf Bapak dan Ibu kalau misalnya ada kendala atau apa, boleh disampaikan di chat ya Bapak dan Ibu terkait suara saya atau tampilan saya yang mungkin bermasalah, karena dari tadi saya merasa tampilan saya freeze beberapa kali ya Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, Ibu Nelly Raisen, ada yang bisa dibantu Ibu Nelly? Lah, Bu Nelly? Sinyalnya agak jelek, Pak. Oh iya Bu. Sama di saya juga sepertinya sedang bermasalah ini. Dari tadi saya juga freeze terus ya tampilannya.
Bisa kita lanjut Ibu Nelly? Bisa, Pak. Ya. Terima kasih Bu Nelly. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini saya perlu sampaikan Bapak dan Ibu di grup Telegram itu Bapak dan Ibu bisa melihat pesan tersemat Bapak dan Ibu ya. Pesan tersemat itu adalah pesan-pesan yang sudah dikirimkan oleh admin maupun saya yang merupakan pesan penting atau pesan-pesan yang sudah dikirim di channel materi. Bapak dan Ibu, ini ada dua tampilan. Tampilan yang besar ini, yang sebelah kiri ini tampilan kalau Bapak dan Ibu di laptop, yang sebelah kanan kalau di handphone. Bapak dan Ibu kalau ingin mencari pesan dari admin ataupun saya, boleh diklik-klik yang di sini yang sudah saya tandai dengan warna merah. Nah, itu adalah pesan tersemat yang mempermudah Bapak dan Ibu dalam mencari pesan-pesan yang sudah dikirimkan oleh saya maupun oleh admin. Tetapi tetap saya sarankan sebaiknya Bapak dan Ibu menggunakan atau join ke channel materi. Saya lanjut Bapak Ibu. Iya, kita akan awali dengan ini Bapak dan Ibu ya. Ada Bapak guru dan siswa-siswanya. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan bayangkan kelas yang Bapak Ibu ajar saat ini ya. Bapak dan Ibu bisa membayangkan, oh saya mengajar di kelas berapa, begitu murid saya seperti apa dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu perlu mengingat satu persatu murid di kelas Bapak dan Ibu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu mengajar di beberapa kelas, bolehlah dipilih salah satu kelas atau mungkin kelas yang merupakan Bapak dan Ibu sebagai wali kelas supaya mudah gitu ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana karakteristik setiap anak di kelas Bapak dan Ibu? Ya, Bapak dan Ibu bisa bayangkan, oh si A ini begini, si B begini, si C, dan seterusnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, tahukah Bapak dan Ibu apa kekuatan mereka? Apa kekurangan mereka? Gitu. Kemudian, bagaimana gaya belajar dari murid-murid Bapak dan Ibu? Kemudian, siapa yang paling senang menulis? Ya, diminta menulis senang begitu. Atau siapa yang paling senang berbicara di kelas Bapak dan Ibu? Apa minat mereka? Siapakah yang memiliki keterampilan menghitung paling baik di kelas Anda? Ya, berdasarkan pelajaran matematikanya sih bagus begitu ya. Atau siapa yang sebaliknya? Ya, yang merasa kesulitan ketika pelajaran hitung-menghitung. Kemudian siapa yang paling suka menyukai kegiatan berkelompok? Jadi kalau Bapak dan Ibu melakukan kegiatan secara berkelompok, dia sangat suka. Atau justru siapa yang paling menghindar ketika Bapak dan Ibu melakukan strategi pembelajaran secara berkelompok terhadap pelajaran yang Bapak dan Ibu sampaikan. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, setiap anak, setiap murid itu ternyata unik. Kemudian memiliki kodrat masing-masing. Nah, terkait dengan itu, ya, suaranya putus-putus ya Bapak Ibu ya. Jelas Pak. Oh jelas, terima kasih. Ya. Terkait dengan anak-anak kita yang unik, kemudian punya karakteristik masing-masing, punya kodratnya masing-masing, kita selaku Bapak Ibu guru tentu saja
perlu membersamai atau perlu menuntun anak-anak kita itu berkembang sesuai dengan kodratnya, ya, sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, sehingga anak-anak itu bisa menjadi manusia yang berbahagia, begitu ya, manusia yang bisa merdeka seutuhnya. Artinya Bapak dan Ibu, yang perlu kita lakukan sebagai guru adalah mengembangkan atau menumbuhkan potensi-potensi yang sudah ada di murid-murid kita. Mungkin hal ini Bapak dan Ibu sudah sering dengar ya, di webinar, di pelatihan-pelatihan terkait dengan kurikulum merdeka. Hubungannya dengan ini, kita akan masuk ke yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Silakan Bapak dan Ibu yang bergabung di dalam Zoom ya, ataupun yang di streaming di YouTube mungkin boleh menyampaikan di chat gitu ya, terkait apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu boleh ditulis ya di chat supaya Bapak dan Ibu juga ada aktivitasnya ya, supaya lebih bersemangat, tidak hanya mendengar saya saja berbicara. Kalau mendengar saya berbicara terus kan mungkin jenuh ya Bapak dan Ibu. Hai, mantap Ibu Agnes ya. Ini tampilannya luar biasa ini. Pakai apa ini Ibu Agnes? Aduh, luar biasa ya. Ini menyenangkan ya. Iya, pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Apa Ibu Agnes? Maaf diulang. Oke, terima kasih Bu Agnes ya. Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa ya. Saya lihat di chat. Oke, pembelajaran yang berpusat pada siswa, Ibu Rosnah ya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menanggapi ya. Saya intip lagi di chatnya. Oke, pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa menurut Ibu Heni. Ibu Nelly, pembelajaran berkelanjutan yang berpusat pada siswa, pembelajaran berpusat pada siswa, Ibu Wiwi Eko. Baik, terima kasih. Ya, Ibu Ulfah lagi masuk. Pembelajaran yang memuat kebutuhan siswa atau kekhususan pada kebutuhan siswa. Ya, terima kasih Ibu Ulfah. Ya. Ya. Terkait pembelajaran berdiferensiasi, ya, itu banyak sekali teori yang membahas tentang ini. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Ya. Artinya saya sengaja warnai semua itu dengan warna hijau, berarti penekanan di saya bahwa kita perlu mendukung semua murid di kelas kita. Kemudian, menurut Tomlinson, ya, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Ya. Tadi sepakat dengan pendapat dari Bapak dan Ibu semua, sebagian besar menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kita berfokus pada murid, ya, murid, dan murid. Kalau dilihat dari sini, dari tanggapan Bapak dan Ibu, sesungguhnya Bapak dan Ibu terkait pemahaman pembelajaran berdiferensiasi itu sudah tidak masalah Bapak dan Ibu ya. Karena saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini adalah Bapak dan Ibu guru yang aktif ya. Pasti sudah sering ikut pelatihan, ikut webinar-webinar terkait pembelajaran berdiferensiasi. Izinkan saya mengulas sedikit lagi Bapak dan Ibu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Oke.
Kemudian cakupan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Ya, kita sebagai guru tentu saja perlu menganalisis ya. Pertama yang kita perlu lakukan kan analisis. Kalau sekarang kurikulum merdeka itu CP ya, capaian pembelajaran. Kemudian ada CP, ada TP, ATP ya. Kita analisis capaian pembelajarannya sehingga kita dapat tujuan pembelajaran yang jelas. Kalau kita sudah tahu tujuan pembelajaran secara jelas, maka perlakuan apa atau persiapan apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran itu cukup mudah Bapak dan Ibu. Kemudian guru merespon kebutuhan belajar murid. Nah, ini saya tandai warna hijau lagi, kebutuhan belajar murid. Karena seperti yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan tadi, terkait pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan akan apa gitu ya? Ada 3, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Nah, kita akan coba lihat satu persatu Bapak dan Ibu. Iya, kesiapan belajar murid. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Jadi kalau kita pernah mendengar musik Bapak dan Ibu ya, menyalakan kalau dulu saya apa namanya, tape recorder itu kan ada equalizer ya Bapak dan Ibu. Equalizer itu kita atur bassnya semana, treble-nya semana, kita atur supaya suara yang dihasilkan jadi nyaman di kita, begitu ya. Nah, sama dengan murid-murid ya, teori yang disampaikan oleh Tomlinson yang equalizer, kita mempersiapkan murid ya, melihat kesiapan belajar murid itu menggunakan teori yang equalizer ini. Artinya kita lihat ya, kita atur supaya nanti kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Di sini kita bisa lihat, pertama misalnya materi yang mau kita sampaikan, apakah misalnya bersifat mendasar, ya, artinya secara awal murid belum tahu sama sekali dengan materi yang akan kita sampaikan, atau sudah bersifat transformatif, artinya begini Bapak dan Ibu, sebenarnya murid pengetahuan-pengetahuan dasarnya itu sudah ada, sudah tahu, tinggal perlu dikembangkan. Kemudian terkait konkret dan abstrak, apakah murid-murid kita itu masih perlu gambaran secara nyata terkait materi-materi itu, atau sudah mampu berpikir secara abstrak atau membayangkan saja. Kemudian terkait sederhana dan kompleks, bagaimana materi itu ya, tingkat kompleksitasnya sudah sejauh apa gitu ya. Kemudian terkait dengan instruksi atau langkah-langkah pembelajaran, apakah murid-murid kita itu harus dibimbing secara runut gitu ya, jadi terstruktur, kita berikan secara jelas langkah-langkahnya, mulai dari sini nanti ke sini, nanti ke sini, nanti ke sini, atau murid-murid kita sudah terbiasa dengan kegiatan open ended ya, secara terbuka, kita sampaikan sedikit saja mereka sudah mengerti apa yang akan mereka lakukan. Kemudian apakah murid-murid kita adalah murid-murid yang sangat tergantung dengan kita atau sudah cukup mandiri? Kemudian bagaimana dengan kecepatan belajarnya? Apakah masih lambat atau sudah cepat? Nah, kita perlu tahu kesiapan belajar murid, Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah minat. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat murid itu bisa berbeda-beda dan minat murid bisa berkembang. Di sini ada tabel fokus minat ya, menurut Tomlinson. Ada area minat atau kegemarannya, bisa seni, literatur, teknologi, dan selanjutnya ada matematika, sejarah, ilmu sosial. Kemudian ada mode ekspresi. Bisa secara lisan, tertulis, ya, kemudian artistik dan abstrak.
Kalau kita bicara minat Bapak dan Ibu, dasarnya adalah kegemaran Bapak dan Ibu ya. Tetapi bisa jadi juga kalau kita guru misalnya saya mau bicara apa ya? Saya mau menyampaikan misalnya tentang hewan begitu ya, ke murid-murid. Ada anak yang kurang suka dengan dunia hewan begitu. Tapi kalau saya menyampaikannya dengan menarik, bisa jadi anak itu jadi tertarik dengan pelajaran itu. Tetapi ada juga anak yang memang dia minat dengan hewan, walaupun saya menyampaikannya tidak menarik, membosankan mungkin, tapi karena dia sudah minat terkait dengan hewan, maka dia akan semangat dalam belajarnya. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian profil belajar murid ya. Bisa dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan multiple intelligence. Lingkungan di sini bisa pengaruhnya suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, ya, jumlah cahaya, kemudian pengaruh budaya, apakah santai terstruktur atau pendiam atau ekspresif dan sebagainya, gaya belajar, visual, auditory, kinestetik, dan multiple intelligence. Nah, secara umum, kalau kita berbicara pembelajaran berdiferensiasi, itu biasanya kita langsung mengarah ke visual, ya ke gaya belajar Bapak dan Ibu ya, visual, auditory, kinestetik. Padahal untuk sampai ke sini, itu ternyata banyak faktor lain Bapak dan Ibu yang perlu kita perhatikan, kita pertimbangkan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau untuk gaya belajar itu hanya salah satu faktor saja yang memang perlu kita amati. Kemudian guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang. Cakupan pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya adalah guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk murid belajar. Caranya bagaimana dengan mengundang ini Bapak dan Ibu? Caranya kita perlu menerapkan strategi mendiferensiasikan pembelajaran. Nah, untuk yang ini mungkin Bapak dan Ibu juga sudah sering kali dengar Bapak dan Ibu ya. Ada diferensiasi konten. Ya. Jadi materinya yang akan kita sampaikan. Menyiapkan materi yang diajarkan beragam format. Bisa dalam bentuk buku, poster, video, audio, dan sebagainya. Kemudian memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca kepada siswa yang memang masih mengalami kesulitan memahami konsep. Kemudian membuat kosakata kunci dan definisi, memberikan teks bacaan dengan berbagai macam topik. Ini contoh dari diferensiasi konten. Selanjutnya, ada diferensiasi proses. Pertama, memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Misalnya, siswa sangat mampu dapat bekerja hanya dengan pertanyaan pemandu. Murid yang cukup mampu dapat bekerja hanya dengan diberikan contoh dan dapat melanjutkan bekerja mandiri. Sedangkan murid yang masih kesulitan dapat dibantu secara intensif. Kemudian kita bisa membuat kelompok belajar, kemudian memberi kesempatan kepada murid untuk memilih apakah ingin membaca materi secara individu atau kelompok, kemudian memberikan pilihan berdasarkan minat. Yang terakhir adalah memberikan pilihan murid mau bekerja misalnya sambil berdiri atau duduk dan sebagainya. Jadi ini diferensiasi proses. Yang terakhir, diferensiasi produk. Murid memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi, itu bisa lewat tulisan, lewat diagram, lewat demonstrasi, lewat gambar, dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara diferensiasi produk, biasanya muaranya adalah dari produk yang dihasilkan. Misalnya gini, kita ingin siswa menguasai suatu materi, kemudian untuk melihat ketercapai penguasaan itu, kita memberikan suatu penugasan. Nah,
hasil penugasan itu selama ini biasanya kita meminta siswa melakukan secara tertulis ya, tulisan begitu saja. Nah, di diferensiasi produk itu selain siswa bisa mengumpulkan tulisan, misalnya siswanya minat dalam membuat video, ya buat video. Siswa bisa atau minat dalam membuat puisi, bisa dalam puisi, dalam lagu dan sebagainya. Tetapi Bapak dan Ibu perlu diperhatikan bahwa untuk membuat produk yang berdiferensiasi itu perlu difasilitasi siswanya dulu. Artinya begini, perlu tahapan pembantu atau scaffolding dalam pembuatan produk. Kalau siswanya dari awal tidak diberi pemahaman yang jelas tentang produk-produk itu, kemudian siswanya tidak dibekali keterampilan yang bagus tentang produk-produk yang dihasilkan, itu nanti hasilnya juga kurang bagus Bapak dan Ibu. Ya, ini berdasarkan beberapa praktik baik yang sudah ada ya. Ketika kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang paling sering yang dimunculkan adalah diferensiasi produk. Ditampilkan dalam bentuk video, dalam bentuk audio, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar dan sebagainya. Tetapi hasil akhirnya ya hanya berupa produk begitu saja. Karena sebelumnya siswa tidak dipersiapkan dengan baik terkait produk-produk itu. Artinya tidak diberikan pemahaman mendalam terkait produk seperti apa sih yang akan dihasilkan oleh siswa. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Kemudian cakupan pembelajaran berdiferensiasi itu tentang manajemen kelas yang efektif. Bagaimana kita bisa mengatur kelas kita ya sehingga suasananya, atmosfernya, keadaannya paling tidak memenuhi semua kebutuhan siswa yang ada di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah penilaian berkelanjutan. Nah, disinilah sebenarnya saya mengkaitkan kuisis dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kaitkan dengan diferensiasi konten, proses dan produk sama penilaian berkelanjutan. Nah, nanti kita akan coba sama-sama sharing Bapak dan Ibu terkait pemanfaatan kuisis dalam pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu, perlu dipahami bahwa diferensiasi itu tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Misalnya begini Bapak dan Ibu, kita punya 32 orang siswa dengan 32 kebutuhan. Itu tidak berarti bahwa setiap kebutuhan itu kita layani 32-nya dengan berbagai macam kebutuhan. Tentu saja kita akan kewalahan Bapak dan Ibu. Tetapi paling tidak kita bisa melakukan suatu keputusan yang rasional, yang masuk akal terkait bagaimana membersamai murid-murid kita, sehingga paling tidak kebutuhan secara umum bisa terpenuhi. Jadi di sini saya tandai sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai. Artinya kalau seluruhnya mungkin sulit Bapak dan Ibu ya. Nah, terkait dengan pembelajaran diferensiasi tadi, kalau kita berbicara mengenai konten, proses, produk, dan penilaian, kuisis itu bisa digunakan sebagai salah satu alternatif membantu kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Apa itu kuisis? Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya. Nah, kuisis adalah aplikasi pembelajaran gratis yang menyenangkan untuk memudahkan guru dalam memberikan pembelajaran dan evaluasi kepada peserta didik. Ini yang sukanya ini gratis Bapak dan Ibu. Walaupun sebenarnya selain versi gratisnya ada juga versi yang berbayar untuk yang kuisis. Mengapa kita menggunakan kuisis ya? Karena jenis aktivitas yang ada di kuisis itu cukup banyak Bapak dan Ibu. Kalau sebelum-sebelumnya itu yang muncul itu hanya ada beberapa Bapak dan Ibu, hanya ada multiple choice, ini pilihan ganda. Kemudian ada fill in the blank, itu fitur lama. Open ended, itu juga fitur lama. Polling, dan yang agak baru itu slide. Tetapi sekarang Bapak dan Ibu, di kuisis itu banyak sekali fitur-fitur yang ditambahkan. Di sini ada reorder. Reorder itu mengurutkan, Bapak dan Ibu, tipe soal mengurutkan. Kemudian ada match,
match itu menjodohkan. Kemudian ada fitur draw. Nah, ini menyenangkan sekali sekarang ternyata di Quizzes ada fitur draw. Ya. Kita buat coret-coret ya, menggambar. Kemudian siswa bisa menjawab dengan cara menggambar gitu. Kemudian ada video respon, ada audio respon. Jadi, di Quizzes siswa itu bisa menjawab pertanyaan melalui video yang mereka buat. Begitu ya. Atau siswa bisa menjawab pertanyaan menggunakan suara yang mereka sampaikan. Dan ini paling tidak mengcover ya kebutuhan untuk siswa-siswa yang gaya belajarnya tadi ada audio, ada visual, ya ada kinestetik. Paling tidak dari fitur-fitur yang ada ini bisa memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran maupun proses penilaian. Nah, dalam pelatihan ini kita akan coba sama-sama belajar Bapak dan Ibu terkait fitur-fitur baru yang ada di Quizzes. Ya. Reorder, kemudian match, audio respon, video respon, kemudian ternyata di fill in the blank kita juga bisa mengirimkan file ya, berupa gambar. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama bahas Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Kenapa sih menggunakan Quizzes ya? Karena Quizzes bisa dimainkan di mana saja, kapan saja, dengan berbagai mode. Modenya di sini maksudnya adalah bisa dilakukan secara live, langsung saat itu juga, atau kita bisa atur mode PR gitu ya. Mode PR bisa misalnya siswa nggak bisa mengerjakan saat ini, mau mengerjakan nanti di rumah, atau nanti malam, atau besok, atau 2 hari lagi, atau 3 hari, itu bisa. Ya, jadi lebih fleksibel ke siswanya. Kemudian bisa secara pribadi mainkannya atau secara tim. Ya, Bapak dan Ibu, Quizzes itu bisa kita mainkan secara tim. Kemudian bisa dilakukan di PC, di laptop, atau di handphone. Kemudian di Quizzes itu ada 2 Bapak dan Ibu, selain bisa buat quiz, bisa juga buat presentasi interaktif ya dengan berbagai fitur kemudahan. Nah, presentasi interaktifnya itu nanti bisa kita kaitkan dengan diferensiasi konten Bapak dan Ibu ya, tergantung kreativitas Bapak dan Ibu. Kita lanjut sedikit. Kemudian di Quizzes kita bisa buat sendiri soalnya, bisa buat sendiri kuisnya, atau gunakan yang sudah ada ya. Koleksi di library Quizzes banyak Bapak dan Ibu, jutaan soalnya ya. Bapak dan Ibu tinggal ketikkan kata kunci yang sesuai dengan Bapak dan Ibu mau, nanti akan muncul soal-soalnya. Kita lanjut. Kemudian di Quizzes itu ada reports-nya Bapak dan Ibu ya. Reports-nya bisa muncul real time, kemudian kita bisa download ya dalam bentuk Excel, atau kita bisa cetak ya di dalam bentuk PDF, tergantung mau secara keseluruhan mau secara pribadi ya. Setiap siswa mau dicetak laporannya bisa Bapak dan Ibu. Ini salah satu kemudahannya. Oke, untuk presentasinya selesai ya. Saya stop share dulu Bapak dan Ibu. Kita akan lanjut. Sebelum kita lanjut Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu boleh coba dulu ya Bapak dan Ibu. Saya kirim nanti di chat terkait Quizzes. Boleh Bapak dan Ibu coba. Paling tidak Bapak dan Ibu bisa merasakan fitur-fitur yang saya sebutkan tadi. Sebentar Bapak dan Ibu, saya siapkan dulu gamenya. Quizzes.